Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Tekto Budi Isandi, nomor absen 14, kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan menceritakan biografi tokoh Laksamana Maeda. Laksamana Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Perwira tinggi bernama lengkap Laksamana Muda Tadashi Maeda itu lahir di Kagoshima, Jepang pada 3 Maret 1898. Laksamana Maeda berasal dari keluarga keturunan kelas samurai dan ayahnya adalah seorang kepala sekolah di Kajiki. Pada usia 18 tahun, Laksamana Maeda masuk ke Akademi Angkatan Laut Jepang dan mengambil spesialisasi navigasi. Laksamana Maeda pun telah mendapatkan pangkat Letnan 1 di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada tahun 1930. Ia mulai menjadi atase Angkatan Laut untuk Belanda pada tahun 1940. Setelah itu, pada Oktober 1940, Maeda ditugaskan ke Indonesia untuk menegosiasikan perjanjian dagang dengan pemerintahan kolonial, khususnya terkait pembelian minyak untuk Jepang. Selain itu, ia juga ditugaskan membangun jaringan mata-mata di Indonesia. Belum genap 1 tahun berada di Indonesia, Maeda kembali ke Jepang pada pertengahan 1941 untuk bekerja sebagai seksi urusan Eropa. Laksamana Maeda kembali ke Indonesia setelah Jepang menyerbu Hindia Belanda pada 1942. Saat itu, Maeda ditugaskan mengatur operasi-operasi Angkatan Laut Jepang di wilayah Papua. Maeda kemudian ditugaskan ke Batavia, Jakarta setelah pemerintah kolonial Belanda sepenuhnya jatuh. Di Jakarta, Maeda menjadi penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat ke-16 Jepang. Laksamana Maeda memiliki peran cukup penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada Oktober 1944 atau setelah Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, Laksamana Maeda pun membentuk Asrama Indonesia Merdeka. Asrama itu dibangun Maeda sebagai sarana menciptakan pemimpin-pemimpin negara Indonesia merdeka. Simpati Laksamana Maeda terhadap keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka juga ditunjukkan dengan kesediaannya menyiapkan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat perumusan teks proklamasi karena perwira Jepang itu bersedia melindungi Soekarno dan Hatta. Sebagai kepala perwakilan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Laksamana Maeda memiliki imunitas terhadap Angkatan Perang Jepang. Oleh sebab itu, Soekarno dan Hatta lebih aman berada di rumah Laksamana Maeda karena tidak akan diserang oleh Angkatan Perang Jepang. Berkat perlindungan Laksamana Maeda di rumahnya, perumusan teks proklamasi Indonesia pun dapat berjalan lancar. Meski begitu, perannya dalam persiapan kemerdekaan Indonesia membuat Laksamana Maeda harus menerima konsekuensi cukup serius. Setelah Indonesia merdeka, Laksamana Maeda ditangkap sekutu dan harus mendekam di penjara hingga 1947 karena dinilai sebagai pengkhianat. Seusai dibebaskan dari penjara, Laksamana Maeda kembali ke Jepang dan harus menghadapi pengadilan militer. Namun, Laksamana Maeda akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Ia kemudian memilih mundur dari jabatannya di militer. Laksamana Maeda meninggal dunia di Jepang pada usia 79 tahun. Tepatnya pada 13 Desember 1977. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.